Selamat pagi, saya si Francisca Sembiring dari kelas 12 MIA A. Di sini saya akan mengerjakan ujian praktek agama guru pembimbing Pak Natalius Tarigan. Materi yang saya bawakan yaitu kehidupan Santo Fransiskus dari Assisi. Santo Fransiskus dari Assisi lahir di Assisi, di Italia 5 Juli 1182. Meninggal pada 3 Oktober 1226. Ia mendirikan Ordo Fratum Minorum, pengikutnya disebut Fransiskan. Dia adalah santo pelindung hewan, pedagang, dan lingkungan. Terlahir dengan nama Giovanni Bernardone, biasanya dikenal dengan Franciscus dalam bahasa Italia. Ayahnya bernama Pietro, adalah seorang pedagang pakaian yang kaya raya. Tentang ibu Pica sedikit yang diketahui. Franciscus memiliki beberapa saudara lainnya. Pada tahun 1201, dia bergabung dalam peperangan melawan Perugia. Ditawan dan menghabiskan setahun dalam penjara. Konon, pada suatu waktu ketika ia menghindari olokan bekas teman-temannya dan mereka bertanya sambil tertawa, apakah ia pernah berpikir untuk menikah? Dia menjawab, ya, seorang pengantin yang lebih cantik dari yang pernah kalian lihat. Maksudnya adalah putri kemiskinannya seperti yang biasa dia katakan keluar. Dia menghabiskan banyak waktunya menyendiri, meminta penerangan kepada Tuhan. Pada suatu saat dia mengambil untuk merawat korban paling menjijikkan di rumah sakit kusta dekat Assisi. Pada akhir periode ini, menurut Jornadus, pada tahun 1209, ia mendengar sebuah khotbah dari Injil Matius 10 ayat 9. Ia memberikan kesan teramat dalam kepadanya. Dalam khotbah itu, Yesus mengajarkan pengikutnya bahwa mereka harus pergi dan memberitakan bahwa kerajaan surga sudah dekat, dan bahwa mereka dilarang membawa uang, tongkat untuk perjalanan itu, ataupun memakai sepatu. Fransiskus memutuskan untuk menyerahkan dirinya seluruhnya ke kehidupan kemiskinan kerasulan. Pada tahun 1209, Fransiskus memimpin pengikutnya ke Roma dan meminta izin Paus mendirikan sebuah ordo keagamaan baru. Meskipun kemiripan yang jelas antara prinsip Fransiskus dan ide fundamental dari pengikut Peter Waldo yang izinkan serupanya telah ditolak oleh Paus, Assisi bersaudara sukses dalam mendapatkan persetujuan Paus Incontinentia. Alasan persetujuan yang tidak wajar ini karena setelah penolakan Paus terhadap Waldo, kelompok mereka telah menjadi lebih populer dari sebelumnya. Menyadari hal ini, Paus berharap menghindari mengulangi kesalahan sebelumnya dalam usaha untuk menerangi ajaran sesat yang telah menjadi masalah yang meningkatkan bagi gereja. Oleh karena itu, Paus percaya bahwa dia dapat mencegah penyebaran Fransiskan atau paling tidak mengontrolnya dengan memberikan mereka pengakuan resmi. Bukan sebuah kehidupan mengemis yang dijalani oleh saudara-saudara tersebut ketika mereka mulai pada tahun 1210 dengan persetujuan Paus, tapi usaha yang tekun kerja mereka termasuk pelayanan tempat tinggal bagi orang sakit dan miskin, pidato yang tulus oleh para pastor dan orang awam, dan miskin dalam lingkaran yang meluas yang akhirnya termasuk orang kafir dan muslim. Yang diakui historis adalah laporan yang berkaitan dengan perjalanan Fransiskus ke Mesir dan Palestina
pada penerangan salib kelima. Pada kesempatan itu, ia berusaha mengkristenkan Sultan Al-Kamil dan memberikan bukti bahwa ia bersedia mati demi imannya. Juga perhatikan pertikaian intern yang muncul di dalam ordonya ketika ia kembali ke Italia pada tahun 1220. Asal-usul kepemimpinannya yang berubah dan diperluas digantikan 2 tahun kemudian oleh bentuk finalnya yang disusun oleh Kardinal Ugolino dan penyerahan indulgensa Portugala oleh Paus Honorius III. Pada tahun 1223, dokumen ini mula-mula ditolak oleh Sabatier, tetapi belakangan diakui oleh otentitasnya. Menurut legenda, Santo Fransiskus berkhotbah kepada burung-burung dan bintang-bintang lain. Selain kepada manusia, juga ia dikenal sebagai santo pelindung bagi binatang dan lingkungan hidup. Patungnya seringkali diletakkan di tanaman untuk menghormati minatnya terhadap alam. Pestanya dirayakan pada 4 Oktober. Santa Clara dari Assisi adalah seorang perempuan yang tertarik akan pemberitaan dan kehidupan Santo Fransiskus. Belakangan ini ia mendirikan ordo yang mirip dengan Ordo Santo Fransiskus untuk perempuan yang dinamai Santa Clara atau para Klaris. Selain para Klaris, suster-suster Klaris atau Ordo Santa Clara, di Indonesia juga hidup dan berkarya para pengikut Santo Fransiskus Assisi yang tergabung dalam Ordo ketiga reguler dan Ordo ketiga sekular. Refleksinya, melihat cara hidup kita sekarang ini, maka kita sebagai anggota Fransiskan perlu untuk berefleksi dan menyadari kekurangan kita, serta berusaha untuk memperbaiki dengan iman. Seturut keteladanan kita, Santo Fransiskus Assisi sebagai saudara Fransiskan, hendaknya kita mampu bersaudara dengan semua orang, serta menerima semua kekurangan dan kelebihan yang ada dalam diri orang lain. Juga bersaudara dengan seluruh makhluk ciptaan sebagaimana yang diharapkan Santo Fransiskus Assisi. Dengan itu, kata persaudaraan tidak tinggal lagi sebagai bumbu-bumbu dalam konstitusi, melainkan nyata dalam hidup kita sebagai anggota Fransiskan, sehingga kita sungguh-sungguh dapat menjadi rahmat bagi semua orang. Demikian dari ujian praktek saya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan atau cara menjelaskan, saya mohon maaf. Terima kasih, Pak.